Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Apisa, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insida Jakarta, program studi PGMI. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas praktikum IPAS di SD dengan dosen pengampu Ibu Lia Yulia MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum 3, yaitu tentang magnet. Istilah magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia. Wilayah magnesia di Yunani tersebut menjadi wilayah yang memiliki kandungan batu magnet sangat banyak. Saat ini, daerah tersebut bernama Manisa. Magnet adalah material bahan yang memiliki sifat-sifat khusus untuk menghasilkan gaya tarik maupun gaya tolak jika ditemukan dengan bahan khusus lainnya. Awalnya, magnet ditemukan dari pertambangan logam dengan kemampuan menarik logam lainnya. Meskipun tidak semua material logam dapat tertarik. Berdasarkan penemuan tersebut, dapat diketahui bahwa ada logam yang menarik kuat, lemah, dan tidak tertarik sama sekali oleh magnet. Sebuah magnet memiliki karakteristik atau sifat-sifat kemagnetan yang tidak dimiliki oleh benda atau material lainnya. Beberapa sifat magnet tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki medan magnet. Magnet menghasilkan gaya tarik maupun gaya tolak, sehingga magnet juga memiliki medan magnet untuk menghasilkan kekuatan gaya magnet tersebut. Kuat lemahnya gaya magnet bergantung pada tingkat kerapatan garis gaya magnet di dalam medan magnet tersebut. Yang kedua, dapat menarik benda tertentu. Magnet bersifat menarik benda-benda tertentu yang memiliki sifat khusus di sekitarnya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari logam tertentu seperti besi, nikel, dan kobalt. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda non-magnetis. Seperti pada pulpen, magnet tidak bisa menarik pulpen, maka pulpen bukan termasuk benda magnetis. Sedangkan pada sendok, magnet dapat menempel di sendok. Dengan kata lain, berarti sendok ini terbuat dari salah satu logam tertentu, yaitu terbuat dari besi yang dilapisi nikel. Maka sendok ini termasuk benda magnetis. Selanjutnya, pada uang logam Rp1.000 dan Rp500. Uang logam Rp1.000 dapat menempel pada magnet, karena terbuat dari baja berlapis nikel. Sedangkan pada uang logam Rp500 tidak dapat menempel pada magnet karena terbuat dari aluminium dan perunggu. Selanjutnya ada clip paper. Clip paper dapat menempel pada magnet karena clip paper terbuat dari besi. Maka clip paper termasuk benda magnetis. Jika antara magnet dan benda magnetis diberikan penghalang non-magnetis, maka magnet akan tetap bisa menarik. Itu pun tergantung pada ketebalan penghalang tersebut. Makin dekat jarak benda ke magnet, maka makin kuat gaya tarik magnet. Yang ketiga, memiliki dua kutub. Magnet pasti memiliki dua kutub, yakni kutub positif dan negatif. Kutub ini letaknya ada di bagian ujung magnet. Pada bagian itulah kekuatan magnet yang bisa menjalankan fungsinya untuk menarik material bahan khusus. Kutub positif dan negatif juga bisa kita sebut sebagai kutub utara dan kutub selatan magnet. Kutub utara biasanya diberi warna merah, sedangkan kutub selatan biasanya diberi warna biru. Sifat inilah yang menjadi prinsip dasar dari kompas. Magnet kompas adalah magnet jarum yang digunakan untuk membuat kompas sebagai petunjuk arah. Kompas bekerja dengan merespons medan magnet bumi. Dengan patokan jarum kompas, kita juga bisa menentukan arah mata angin. Yang keempat, interaksi antar kutub magnet. Magnet yang memiliki dua kutub membuatnya memiliki sifat-sifat khusus dalam praktiknya di medan magnet. Jika kamu mendekatkan dua jenis kutub yang sama, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sebaliknya, jika kamu mempertemukan dua kutub yang berbeda, maka akan terjadi gaya tarik-menarik antar kedua magnet tersebut. Diri dari dua jenis, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat dari besi atau baja dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Pemanfaatan magnet dapat kita lihat dari berbagai alat yang kita jumpai, di antaranya dinamo, lemari es, pengunci kotak pensil, dan kompas. Selain itu, magnet ada berbagai macam, di antaranya ada magnet square, magnet U, magnet bar, magnet cincin,
Dan yang terakhir, magnet jarum yang ada di kompas. Magnet bisa dibuat dengan berbagai cara, di antaranya yang pertama cara induksi. Pada prinsipnya, benda magnetis yang menempel pada magnet dapat bersifat seperti magnet. Apabila kita mendekatkan logam besi atau baja dengan magnet beberapa saat, maka besi atau baja akan menempel seperti magnet. Namun sifat ini hanya sementara. Yang kedua, dengan cara menggosok, yaitu dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Nah, semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Namun, sifat ini juga hanya sementara. Yang ketiga, dengan cara mengalirkan arus listrik. Magnet yang terjadi karena dialiri listrik disebut elektromagnetik. Perangkat elektromagnetik bekerja berdasarkan prinsip interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat atau kumparan, ia menciptakan medan magnet di sekitarnya. Di sisi lain, perubahan medan magnet di sekitar kawat atau kumparan juga dapat menginduksi arus listrik di dalamnya. Dengan demikian, semoga serangkaian percobaan pada praktikum kali ini dapat menambah ilmu dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.